Ini bukti Facebooknya, di handphone yang digunakan rekening penabungnya BNI, tapi nanti cuma kita cetak jadikan BNI surat dari BNI. Background Situ Pak Yan, di situ kamu ya. ya. Saya kamu samping saya. Siap. Yan. Udah gitu ya. Oh, berarti yang di print juga sama ya? Salah berarti. Kemudian yang kedua, tersangka E adalah yang mengedit seluruh foto video yang telah dikirimkan oleh korban. Kemudian yang ketiga, tersangka MA adalah yang berperan sebagai kurir ataupun pengambil uang yang telah ditransfer oleh pelaku dengan menggunakan bank berbeda secara acak. Yang terakhir adalah yang menampung semua barang-barang hasil tindak pidana kejahatan. Kami telah mengamankan secara di tempat yang berbeda, tidak sekaligus, tapi merupakan hasil pengembangan. Kami terhitung sebelum Lebaran sampai dengan hari ini masih melakukan pengembangan penyidikan. Ya, terima kasih. Dan seperti disampaikan, apakah ini merupakan jalinan, apakah ini merupakan pembohongan, kita masih melakukan penyidikan dalam. Karena memang awal mula kita mengatakan adalah satu orang pelaku, setelah kita kembangkan, nanti kita berkembang menjadi 5 pelaku. Untuk tersangka, salah satu merupakan oknum napi yang ada di depan salah satu yang ada di dalam. Kita melaksanakan kerjasama dengan rekan hutan dan lapas yang ada di Lampung dan berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana ini. Kemudian untuk masalah kerugian atau jumlah, sedikitnya sekitar 150 juta yang berhasil mereka amankan atau mereka ambil. Namun untuk jumlah keseluruhan saat ini kita masih melakukan penyelidikan
meminta sinyal ke korban, namun dengan ancaman akan disebarluaskan ataupun dijual. Nah, karena itulah kami sedang berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk memastikan apakah telah tersebar atau tidak, apakah telah dijual atau tidak, kami belum bisa memastikan. Namun saat ini masih dalam tahap penyelidikan guna mendapatkan korban lainnya dan guna mendapatkan tindak pidana ataupun yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Ngambil, kita amankan, namun sisanya masih ditabung. Kanan Pak Dir. Ya, babynya itu ya. Kita dapat melaksanakan press release terkait ungkap kasus dugaan tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik IT yang terjadi di wilayah hukum Polda. Untuk itu lebih jelasnya akan Melaksanakan ekspos ataupun press release tentang tindak pidana ITE. Perlu saya sampaikan, sehubungan dengan adanya laporan bahwa terjadinya tindak pidana penipuan, ancaman dan pemerasan yang juga tersebarnya berita yang dapat merusak kehormatan. Mendapatkan laporan tersebut dari penyidik Siber Khusus Polda Lampung melakukan penyelidikan di mana korban mengaku berawal dari pengenalan dengan seseorang melalui media sosial, kemudian atau media sosial TikTok. Setelah berkenalan melalui media sosial TikTok, dilanjutkan dengan bertukar nomor telepon dan berhubungan di WhatsApp, berkomunikasi, dan setelah berkomunikasi menjadi hubungan yang intens. Setelah itu terjadinya pemberian data dalam bentuk konten seksual, dan hal tersebut diancam oleh pelaku untuk disebarluaskan. Mendapatkan laporan dari korban, penyidik Siber Khusus Polda Lampung melaksanakan ini sehingga didapatlah 4 pelaku ataupun tersangka, di mana berperan sebagai yang mengaku sebagai rekan, selanjutnya yang mengedit, kemudian yang melakukan transaksi, dan akhirnya kita berhasil mengamankan tempatnya yang terakhir dikenakan pasal 35 junto pasal 51 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda minimal
dan itu secara terus-terusan ataupun secara rutin. Nanti tindak pidana ini lebih mengarah kepada pengancaman, membuka rahasia dan penanyaman kekerasan, ataupun lebih mengarah kepada pengancaman untuk mendapatkan sesuatu menggunakan media sosial. Berdasarkan hasil penyelidikan kami tetap melakukan pengembangan karena juga komplotan ataupun kita berpikir kalau memang ini hanya oknum, tetapi setelah pengembangan dari satu tersangka menjadi 4 tersangka, diduga tidak pidana seperti ini sering terjadi dengan korban secara random ataupun para pelaku mengirimkan ataupun meminta uang telepon kepada korban dan tidak sendiri ataupun bukan satu, tetapi banyak korban disebar ataupun disebut tebar jalan. Nanti dari 100 yang di WA ataupun dikirimkan percakapan, ada beberapa yang merespon, ada beberapa yang tidak, dan itu dilakukan secara terus. Jadi saat ini kami masih melakukan penyidikan untuk mendapatkan korban lainnya, dikarenakan beberapa korban mungkin tidak berkenan untuk melaporkan. Nah, saat ini kita memang sedang melakukan pengembangan untuk tindak pidana yang lain dalam hal bukan hanya konten asusila, dimungkinkan untuk pemerasan ataupun tindak pidana yang berhubungan dengan ITE. Itu yang kita Sana.